Hai, selamat pagi. Di sini pagi-pagi ya, teman-teman. Alhamdulillah, pagi ini di kebun halaman rumah cuacanya udah cerah ya, teman-teman. Panen-panen lagi, alhamdulillah. Ini tomat cherry-nya udah cantik banget, teman-teman. Dan di sini juga jambunya udah siap dipanen ya. Ini bunganya selalu cantik ya, teman-teman. Dan seperti biasa, di bawah sini ada yang setia nemenin. Lagi bobo ya. Pusnya lagi bobo. Nih, pertama-tama mau panen jambu dulu. Bismillah. Dan ini jenis jambu kristal ya, teman-teman. Cantik banget. Ini ada satu lagi di sini. Kebangun dia. Dan di sini ada dua lagi nih. Dan ini udah semua ya, teman-teman. Tuh, alhamdulillah. Kemarin udah panen satu, udah bikin video. Ini semuanya ada 8 ya. Nih, selesai panen jambu, saya mau panen ini tomat cherry. Ini pohonnya kurang subur ya, teman-teman. Tapi buahnya cantik ya. Ini benihnya dari dapur. Dan ini masih ada yang kecil-kecil ya, teman-teman. Nih, mau dipilihin.
Ini udah semua, dan ini masih ada yang hijau. Terus bobo ya. Dan lanjut mau metik timun. Ini timunnya nggak sebagus yang dulu ya teman-teman. Tapi yang ini lumayan besar nih, udah terlambat panen ya. Tapi mau dipanen aja. Bismillah. Di sini ada tawon. Besar, lumayan besar timunnya. Timun ini nggak sampai 2 bulan udah bisa panen ya. Ini jenis timun lalap, lumayan. Dan pot yang ini udah semua. Ini potnya saya pakai ukuran 50 ya teman-teman. Dan ini pot jambunya saya pakai ukuran 40 nih, yang barusan dipanen. Dan umurnya kurang lebih 2 tahun ya teman-teman, dari semenjak ditanam. Nih lanjut ke sini. Ini ada timun yang di planter bag, kurang bagus ya. Di sini lebahnya nggak malu nih teman-teman, lihat. Padahal ada saya. Terbang akhirnya. Bismillah. Karena organik, timunnya kecil-kecil ya teman-teman. Nyenyak banget, asal habis makan langsung tidur. Dan lanjut ke sini. Ini masih ada timunnya. Yang ini saya pakai planter bag ukuran 50 ya teman-teman. Timunnya nggak terlalu bagus kali ini, nggak sebagus yang lalu ya teman-teman. Tapi segini juga udah alhamdulillah, udah bersyukur ya. Nih, ini parenya udah telat panen. Nanti saya mau buat benih ya teman-teman, biar bisa mandiri benih. Bismillah. Kalau udah kuning begini, bijinya udah merah, udah bisa ditanam nanti. Dan ini pohonnya udah kena hama ya, mungkin harus disudahin tuh. Nih, tapi di sini masih ada yang kecil, sayang ya. Nih tuh masih ada 2 lagi.
Dan lanjut mau metik okra. Ini okra merah ya, sampai berbuah kurang lebih 3 bulan, 2-3 bulan. Cantik buahnya, daunnya juga cantik ya teman-teman. Okra ini bisa dimakan mentah, bisa buat lalapan, bisa juga direbus sebentar ya, atau ditumis. Tuh, cantik banget teman-teman. Saya sih paling suka buat lalapan, direbus sebentar. Dan ini saya pakai planter bag ukuran 15 liter ya teman-teman. Dan lanjut mau nyari kacang. Ini kacangnya cantik loh teman-teman. Tuh, walaupun ada hamanya masih semangat berbuah ya. Dan kacang panjang ini dari semenjak tanam sampai panen gak sampai 2 bulan ya teman-teman. Panjang banget. Ini mau dipilihin, ada yang merah dan ada yang hijau. Sama ya, umurnya sama, masa panennya sama ya teman-teman. Dan kacang panjang hasil tanam sendiri rasanya lebih enak, lebih rangu ya teman-teman, lebih manis. Mungkin karena dirawatnya secara organik. Ini belum siap, kalau begini mungkin 1 atau 2 hari lagi ya. Dan kacang panjang ini saya pakai planter bag ukuran 15 liter ya teman-teman. Nih cuma dapat segini, lumayan lah. Di sini udah mulai panas. Dan lanjut saya mau metik. Ini si cantik, ini bayam Brazil ya. Ini saya pakai pot panjang ukuran 60 cm ya teman-teman. Dan kalau udah punya satu kali pasti punya terus ya, karena gampang. Ini ditanamnya cuman ditancap aja langsung tumbuh. Bismillah. Ini saya biasanya bisa dibuat lalapan juga, direbus sebentar, atau di sayur bening ya. Dan setelah panen begini 1 atau 2 minggu udah bisa panen kembali ya, nanti bertunas lagi. Ini udah semua. Lumayan ini hasilnya.
ini. Dan lanjut mau metik rambutan. Ini pohon rambutan ini udah lumayan tua ya teman-teman. Ada tetangga. Banyak semutnya. Tuh, alhamdulillah. Dan ini semutnya marah, langsung gigit. Ternyata ada yang masih hijau, kuning ya. Dan lanjut memetik kedondong. Ini kedondong ini saya pakai ukuran 45. Ini potnya 45. Ini ada yang cantik ya teman-teman. Ini umurnya yang ini sekitaran mungkin kurang dari 1 tahun ya. Saya tanam dari biji. Dan mau panen yang di sini indukannya. Ini indukannya kemarin saya beli di Shopee ya teman-teman. Belinya yang udah berbuah. Ini udah agak kuning begini. Nggak cantik sih ya, warnanya begini. Ini yang cantik begini hijau, beda-beda. Ini indukannya, umurnya kurang lebih 2 tahun. Dan kedondong ini terus-terusan berbuah ya teman-teman, nggak kenal musim. Tuh, bunganya banyak ya. Sama kedondong indukan ini saya pakai pot ukuran 40 ya teman-teman. Bismillah. Nih alhamdulillah dapat segini teman-teman. Tuh lumayan banyak panen kali ini. Ada buah-buahan, ada sayuran juga ya teman-teman. Dan di sini murbeinya udah banyak yang siap dipanen ya. Nih udah pada hitam. Tuh jatuh. Ini biasanya kalau udah hitam begini gampang jatuh. Tuh. Dan ini rasanya enak banget teman-teman, walaupun kecil-kecil. Dan untuk membuahkannya gampang ya. Setelah berbuah begini nanti tinggal dipangkas daunnya, buahnya langsung muncul. Ini banyak banget. Alhamdulillah, ini bisa buat langsung dimakan ya. Di sini cabainya juga udah banyak yang siap panen nih. Rutin ya. Sebentar mau ngeliat kesini dulu teman-teman. Nih di sini gambasnya banyak dikerumunin tawon ya. Tawon jenis hitam besar suka banget sama bunga gambas ini. Oh di sini ada cicak juga. Gambas ini cepat berbuah ya teman-teman. Di umur kurang lebih 3 bulan udah bisa berbuah, udah bisa panen. Ini jenis bluestro atau gambas Taiwan. Ini saya pakai planter bag ukuran 50 liter ya teman-teman. Satu potnya saya tanamin 2 biji benih. Dan lanjut saya mau metik cabai. Ini saya percepat aja ya teman-teman.
biar gak bosan. Nih, alhamdulillah setelah dipetik terkumpul dapat segini nih teman-teman. Lumayan banget ya. Setiap rutin, setiap 4 hari sekali bisa dipanen. Dan ini dia jenis hasil panen hari ini ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, ada 10 jenis sayuran dan buah. Alhamdulillah. Masih pulas bobonya. Dan lanjut, saya mau merawat jambunya ya teman-teman. Biasanya setelah dipanen begini saya pupuk. Kemarin udah dipupuk ini, kemarin udah divideoin ya teman-teman pupuknya. Saya pakai POC buatan sendiri dan Jakaba. Nih langsung aja, ini sisa-sisa bekas barusan panen saya langsung potong ya teman-teman. Kayak gini gunanya buat merangsang tunas baru nanti. Dan nanti tunas barunya bakal bunga lagi ya kalau beruntung. Soalnya kadang beruntung kadang enggak juga ya teman-teman. Semoga aja nanti berbakti lagi, amin. Nih saya kurangin begini. Sekarang daunnya sedikit karena nutrisinya buat berbuah ya teman-teman. Tuh di sini udah ada bawah bakal tunas. Nih di sini juga setelah dipotong sudah ada tunas ya. Nih, potong aja, ini bekas berbuah. Bosnya udah bangun, kepanasan ternyata dia pindah bobo. Ini udah selesai, mungkin nanti 1 bulan kemudian baru dipupuk lagi ya. Pupuk organik ini lumayan tahan lama ya teman-teman dibanding pupuk kimia, jadi lebih tahan lama kesuburannya. Dan alhamdulillahnya gratis ya, cuma memanfaatkan dari dapur, dari kebun, udah cukup bisa buat berkebun sesubur ini dan menghasilkan. Ya udah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Semangat selalu berkebunnya biar bisa menghasilkan terus, menghasilkan buah, menghasilkan sayur. Nih alhamdulillah banyak banget hari ini teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu, bye.